Saya kan sudah buat buku autobiografi. Nanti bisa autobiografi. Setelah saya purna tugas di ISI tahun 2019, ini sebagai satu kenang-kenangan. Iya, pusaka. Ini kalau kampung ini. Anoman Jogja itu kan tenang gitu ya. Ya ini kira-kira begitu saja Pak Sigi. Ini kalau saya itu senang sekali yang namanya Kolong Topeng itu. Ini kalau pelap-pelap Kolong Topeng untuk ya nyolong, terus teranjal. Kemudian para instruktur atau yang sudah pensiun ataupun tugas seperti saya itu menjadi instruktur, itu yang membayar, bukan pusat. Yang membayar apa? Pemda. Wah, itu tinggi bayarannya juga. Dana keistimewaan. Itu dana istimewa itu karena undang-undang keistimewaan itu hampir 75% untuk kebudayaan. Betul. Oleh karena itu saya tuh sekarang istilahnya kalau di kampus, kalau yang ketemu saya ngundangnya mesti prof. Yo, saya itu provokator. Saya memberikan provokasi. Usia boleh tua, tapi semangat dan jiwanya Harus muda untuk memberikan provokasi kepada generasi penerus. Indonesia, negeri nan elok, bagaikan sepotong tanah surga yang kaya budaya dan objek wisata. Keanekaragaman budaya dan kekayaan alamnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Myanmar hingga Pulau Rote, sungguh indah nan mempesona dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Biodata, bincang objek budaya dan pariwisata, adalah media yang menyajikan informasi tentang seni, budaya, dan kepariwisataan kebanggaan bangsa Indonesia. Biodata memang istimewa. Selamat pagi, selamat siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Profesor Sumandio Hardi. Kita buka aja, Prof. Selamat pagi, selamat siang, Iya. menjelang siang. Ya, kita kayaknya sudah vaksin, sudah aman lah, sudah jaga jarak. Halo Sobat Biodata yang kami cintai, kami banggakan. Salam budaya. Salam budaya. Budaya selalu di hati. Budayaku selalu lestari. Siang ini kita akan bincang-bincang dengan Prof. Sumandio Hardi. Beliau pakar seni, ia budayawan, ia penari, pokoknya atribut apa saja lah dari sisi teknis maupun dari sisi akademis. Jadi ini satu kesempatan yang sangat luar biasa, kita bisa berbincang-bincang dengan Prof. Sumandio. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Izin, Profesor, jadi sebagai seorang putra daerah istimewa Yogyakarta yang tentunya prestasi-prestasi yang Profesor capai itu tentunya tidak mudah dan tidak tiba-tiba, tentunya ada satu proses. Nah, mungkin ingin sedikit diceritakan lah, waktu kecil barangkali ya, singkat dalam konteks sebagai satu penari ya,
yang akhirnya menjadi seorang budayawan. Apakah memang profesor itu dari kecil adalah keturunan ya, jadi apa ada generasi-generasi atau senior atau sesepuh-sesepuhnya itu memang seorang seniman-seniwati ya, jadi sehingga melahirkan keturunan Prof. Mantio itu juga bisa menjadi satu penari ada ya, terus masa kecilnya itu seperti apa dan proses berikutnya dari pendidikan sampai prestasi hingga sekarang yang saya kira sudah tidak ada duanya. Monggo, Bro. Terima kasih Mas Sigit atas kesempatan ini. Jadi kalau cerita begitu tuh panjang, tapi saya kan sudah buat buku autobiografi. Nanti bisa autobiografi. Setelah saya purna tugas di ISI tahun 2019, ini sebagai satu kenang-kenangan. Tapi di dalam buku ini bagi saya sampaikan yang mau baca itu terutama keluarga saya, istri dan anak-anak saya kalau mau baca. Dan mungkin mahasiswa saya, sekarang nanti Mas Sigit bisa memilih. Jadi sebetulnya kalau tadi ditanyakan, saya itu bukan dari keturunan seniman. Bapak saya itu hanya abdi dalam keraton. Dulu konon penari khusus pada zaman HB 8 dan 9. Itu penari Dewa Narodo itu. Memang karena bapak saya itu kecil. Tapi tidak baik. Saya katakan, Pak, kamu tidak baik menari. Nah, tetapi kemudian saya bisa menari. Pertama kali saya bisa menari itu tidak punya guru saya, tapi karena lingkungan dulu di dalam Tejogsuman. Pertama kali tari keluar dari keraton, yaitu organisasi Krido Beksawiromo itu di Tejogsuman. Karena ketika itu saya nderek eyang di Tejogsuman. Nah itu saya nirukan itu, terus Gusti Tejo itu bilang, loh kayak kok ono bocah cilik bisa menari apik, terus menari. Umur 9 tahun atau 10 tahunan, tahun 61. Ya. 4 SD kira-kira. Oh iya. Belum lulus, belum 45 SD. Saya tuh diajak menari di Jakarta. Saya penari kecil sendiri. Wah, yang saya sama ibu saya itu nangis nih, belum bisa menari kok diajak menari. Nari apa? Nah, nari Buto Bajang dalam Taman Soko. Dulu yang jadi Anoman itu top Pak Nartomo dan lain sebagainya. Itu ketika itu di Jakarta untuk konferensi wartawan seluruh Indonesia ada tahun 61, 62. Mulai itu setelah dari Jakarta pentas itu baru menari secara efektif di Tejogsuman di guru saya Gusti Tejo yang itu penari dari keraton yang mendirikan organisasi Krido Beksawiromo. Itu awalnya saya bisa menari, Mas Sigit. Nah, kemudian terus menari usia SMP ya menari biasa di Krido Beksawiromo. Mulai usia SMA saya sama kakak saya itu disuruh sekolah di SMA. SMA-nya top ketika itu SMA 6 di Jogja. Iya, SMA 6. Sultannya itu kelas 3, saya masuk kelas 1 di SMA. Tapi saya baru seminggu. Saya keluar. Enggak mau. Saya ditanya oleh kakak saya, mau jadi apa, Pak? Saya mau menari di konservatori tari Konri gitu ya. Saya masuk di situ. Kakak saya marah, kamu besok mau jadi apa ya, sembuh jadi opo. Karena saya senangnya menari. Nah, kemudian mulai dari Konri, terus saya titi itu pendidikan formal kan Mas Sigit. Pendidikan formal dari guru-guru dari Konri terus ke Asti, terus itu jadi isi, terus bekerja, mengajar lah sampai sekarang ini. Sebetulnya memang panggilan jiwa aja ya sebagai penari ya. Ya, ada yang
bilang bahwa memang lingkungan itu sangat mendukung sekali. Ya mungkin bakat sih ada, tapi yang namanya lingkungan itu ternyata betul-betul. Kalau lingkungan tidak mendukung, ya coba saja profesi apa atau mungkin pekerjaan apa. Kalau lingkungan mendukung dan ada jiwa senang, mesti bisa. Malah sekolah di luar negeri kalau nggak salah ya. Amerika. Ya, ketika itu terus saya dapat beasiswa dari Fulbright tahun 79-80 itu visiting student sama barter sama visiting lecturer tahun 79-80. Itu saya ke luar negeri pertama kali sendiri karena sebagai studi mahasiswa studi yang istilahnya pendatang tapi barter dengan visiting lecturer, saya mau mengajar. Tapi ketika itu belum bisa kami urus untuk mengambil degree, hanya beberapa course. Karena kurang lebih hanya 1-2 tahun saya disuruh pulang belum sampai dapat degree saja di Amerika. Itu cerita-cerita tadi itu pengalaman itu sudah dibukukan di situ. Sudah semua. Ini memang ini saya beri judul esensi pengalaman berkesenian. Kalau memori pengalaman berapa halaman. Nah, jadi esensi saja. Esensi itu yang pokok-pokok saja ketika saya berkesenian. Ya, nanti Mas Sigit bisa memiliki. Terus selain mengembangkan satu kemampuan secara teknis, Prof juga bisa mengembangkan intuisi, pemikiran-pemikiran, teori-teori, temuan-temuan yang secara akademis. Ini gimana ini ceritanya ini? Ya, saya belajar koreografi itu justru dulu pertama kali mengambil course namanya koreografi ketika tahun 79 di Amerika. Tapi sebelumnya saya sudah diajar dulu, terutama Pak Bagong setelah pulang dari Amerika mengajar tentang, karena dia dapat dari Martha Graham konsep-konsep tentang modern dance. Di sini dia namakan kreasi baru. Kemudian Profesor Sudarsono, dulu masih Pak Darsono, Direktur ASTI itu juga dulu pernah mengajarkan konsep-konsep koreografi. Nah, saya bisa punya kesempatan visiting student di Amerika, saya mengambil course tentang koreografi. Terus itu saya titi untuk belajar, mengajar. Kemudian saya banyak menulis buku tentang koreografi. Sampai akhirnya ya saya diberi anugerah, atau itu merupakan satu penghargaan, atau itu merupakan hasil studi. Saya jadi provokator. Istilahnya provokator tanda petik. Karena nanti omong soal provokator itu ada ceritanya sendiri. Ada ceritanya sendiri. Nah, saya baca SK-nya dari Presiden Megawati itu. Loh, kok saya guru besar dalam bidang koreografi? Terus saya lihat apakah ada di Indonesia itu guru besar bidang koreografi. Itu ternyata baru ada satu, Profesor Debye di Bali. Dia lebih dulu. Angkatan badannya? Dia lebih di atas saya, Prof. Debye. Saya guru besar koreografi. Oleh karena itu saya harus terus meniti, belajar, baca buku-buku tentang koreografi. Terpacu ya. Ya, karena itu menjadi tanggung jawab. Diberi predikat provokator nanti kalau dalam tanda petik tadi. Terus gini, Prof. Apa yang menjadi satu karakter ya, identitas sebagai penari ya dalam ketokohan ya. Nah, tentunya di Jogja itu kan banyak ya karakter-karakter tokoh-tokoh pewayangan. Ini Prof kalau tidak salah kan
saya lihat biografinya, pernah saya lihat foto-foto itu jadi penari Anoman, Iya. terus penari Klono. Iya. Itu kan suatu karakter-karakter yang sebetulnya beda. Betul. Nah ini gimana? Ya, saya akan cerita sedikit tadi. Saya kemudian menari di keraton sejak tahun 75. 74 saya masih setelah lulus ASTI Sarjana Muda. Saya jadi abdi dalam di keraton tahun 74. Oleh para guru keraton itu saya disuruh menari seperti bapak saya dulu, yaitu Bathara Narada. Wah, jadi dewa ya, wah, Bapang dewa itu. Terus sampai sekarang itu kalau yang menari Narada zaman sekarang itu tahu iraran atau kostum yang saya pakai itu mesti ada tulisannya Narada Sumantio. Ya, itu berjalan. Tapi kemudian sejak tahun 76 saya itu ujian S1 recital. Itu dulu recital tari itu cukup berat S1. Itu disuruh harus bisa menari ketokohan. Dan karyanya harus berupa drama tari. Nah, saya milih apa ini? Tahun 76. Pak Salmurganto itu tokoh juga, Pak Profesor Dibio sudah juga. Saya memilih apakah cocok saya Hanuman itu tadi. Hanuman saya pilih. Disuruh belajar tentang kera itu bagaimana, terus manuskrip Hanuman itu disuruh belajar dengan dulu guru saya. Akhirnya kok Hanuman itu merasuk pada diri saya. Sampai dulu ketika itu mau recital itu tahun 76 ya. Istri saya itu mengandung, padahal saya itu topeng terus. Salah satunya ini topeng ini tahun 75. 75, tapi sudah saya sedikit catnya saya tambah lagi. Tapi ini tahun asli. Tahun 75 dulu saya ikut misi kesenian keraton. Pertama kali keraton tahun 75. Itu saya menari Hanuman. Nah, tahun 76 terus saya menari Hanuman. Jadi 45 tahun ini. Ya, tapi sudah namanya dibangun lagi lah ya. Tapi aslinya ini yang saya pakai. Jadi seperti apa ya? Jimat gitu ya. Iya. Itu mau dibeli siapa, mau untuk siapa aja ya. Nah, itulah Hanuman. Jadi Prof bisa mengisi karakter ini ya. Iya. Maaf Pak Sigit. Iya. Saya menari terakhir April kemarin 2001. Wah, udah usia berapa itu? 72 masih menari. Ini kan ada tanggal 29 April itu hari tari sedunia. Oh iya. Kami peringati dengan para mahasiswa. Iya. Saya menari sendiri. Klono topeng. Ini topengnya baru tadi dibawa di malam itu. Nah, terus Klono topeng dan Hanuman. Hanuman itu Taman Soko. Klono topeng sendiri. Karakter yang beda loh itu. Karakter beda dan pakai topeng semua. Iya. Kalau saya ditanya kok selalu pakai topeng no? Nah, rupanya elek ya. Padahal yang saya ganteng. Ya. 72 saya ganteng. Iya begitu. Ini Hanuman. Coba di. Ya, ini kalau maaf supaya pakai ikatnya gitu. Karena ini sudah mendarah daging ya Pak Sigit. Jadi topeng ini, wah ya di rumah seringkali kalau sore-sore ya pusaka. Ini kalau kampungnya ini. Maaf, Hanuman Jogja itu kan tenang gitu ya. Ya ini kira-kira begitu saja Pak Sigit. Tapi masih rasanya masih muncul walaupun sudah 72 tahun. Ya itu tergantung yang menilai. Nah yang tadi saya ceritakan ini
Ini topeng ini saya ciptakan tahun 92. 92. Ketika itu Profesor Sudarsono ada festival Panji Topeng di Prambanan. Terus saya disuruh menjadi koreografer dan juga artistik direkturnya. Prof, Bu, kita menciptakan topeng di Prambanan itu nanti matanya di lubang, arisnya di lubang begitu. Dan separuh. Nah, jadilah topeng. Dulu saya tulis di jurnal seni diisi. Saya tulis topeng Karangmalang separuh. Kaget, seperti apa ini? Ini sejak tahun 92. Iya. Tapi nggak nyalain aturan ya. Ya namanya, tapi kalau lihat saya menari kemarin Pak Sigit yang menari mahasiswa ya nyalai aturan. Ada yang kontra dan pro kontra. Kalau yang pro ya karena enak sekali. Dan saya suka lebih hidup sebetulnya Karakternya. Iya, Ya, ini terus jadi topeng banyak koleksinya. Terutama di tempatnya Profesor Sudarsono. ya, tapi masih boleh dikatakan bahwa itu topeng Kelono, masih boleh. Ya, kalau tadi malam ya bisa saja, boleh saja. Kan ada topeng separuh juga. Iya, biasanya. Ada. Gedul-gedul, tapi di Klaten, Di Bali apa? Bali juga di Klaten dulu, topeng pedalangan itu juga ada yang separuh. Ada yang separuh. Jadi, ya ini menjadi saya pakai terakhir kemarin bersama-sama dengan Hanuman itu tahun Apakah 21. ini satu-satunya atau akhirnya bisa ditiru? Menurut Prof yang selama ini mungkin tahu bahwa Ada yang meniru, ada yang meniru. ya, berarti Ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, kalau ini yang tradisi, ini sejak tahun 78-79 saya bawa ke Amerika ketika saya sekolah. Ini tradisi. Ini masih yang membuat itu dulu terkenal. Nah ini yang tradisi. Tapi kalau menari dengan ini, wah saya mungkin sudah menari 3 menit aja sudah ngos-ngosan. ngos-ngosan. Tapi kalau ini saya masih kuat menari terakhir kemarin Coba 7 sampai ya, sampai ya. Ini kalau saya itu senang sekali yang namanya pelongo topeng itu. Ini kalau pelongo topeng untuk ya. Nyolong. Terus teranjal. Nyolong lagi tidak junjung. Oh. Junjung udah keluyuran. Iya, junjung udah keluyuran. Ya. Hitung-hitung. Balam. Terus keplok asto. Apalagi 27 ya. Apalagi kalau gandrung-gandrung. Wah, apa sih? Di Facebook juga gandrung. Wah. Itu Mas G. Ning wis ora payu. Sudah tidak payu. Payu hanya di mengajar di sini. Ya, sekarang kan memang tugasnya lain kita sebagai Ya. pelatih, sebagai seorang maha guru. Amin. Baik, Pak. Nah, lanjut ya, itu pengalaman-pengalaman atau tadi namanya esensi pengalaman kesenian. Nah, dari sisi yang lain barangkali kan Prof juga sebagai akademisi, ya, mulai dari dulu hanya jadi mahasiswa biasa sampai jadi profesor, bahkan sekarang diberi tugas ya untuk membangun, merintis, mewujudkan suatu akademi. Ya. Nah, ini gimana Prof ceritanya? Betul, terima kasih Pak Sigit. Jadi saya itu kan dosen isi 47 tahun, terus purna tugas. Saya tidak mau mengatakan pensiun, karena pensiun itu namanya berhenti bekerja. Tapi kalau purna tugas itu selesai tugas. Nah, kebetulan saya masih dinas diisi
tahun 2013 itu saya dipanggil ngerso dalem. Wah, kalau di sini tuh kalau kata-kata ngerso dalem mesti orang Jogja terutama. Gubernur DIY. Saya ditanya, Nanu tahu yang namanya community college? Itu diterjemahkan di sini namanya akademi komunitas. Oh ya tahu ngerso dalem. Ketika saya dulu sekolah di Amerika dan pernah saya di Australia, itu di sana tuh yang namanya community college itu terkenal. Kalau begitu saya punya ide di sini nanti ada akademi komunitas seni dan budaya. Wah, saya sambut, siap ngerso dalem. Kalau begitu siapkan, terutama nanti buat kurikulum. Dan prodinya terutama yang akan saya pikirkan itu prodi tentang besalen gamelan itu. Karena ngerso dalem ketika itu mikirkan bahwa di Jogja itu sudah tidak ada besalen yang membuat gamelan. Wah, di sini tidak ada. Padahal namanya akademi komunitas itu harus dari komunitas. Itu nggak ada bagaimana. Wah, kalau nggak ada terus apa prodinya lebih dulu? Saya milih ya tari. Saya bilang saya tari. Terus kemudian karawitan. Dan supaya ada seni rupanya itu pria kulit ini karya-karyanya. Pria kulit tatah sungging wayang. Tapi yang kan saya cerita ini soal saya dipanggil tahun 2013 terus saya nyiapkan kurikulum itu, saya minta kampus. Dalem saya minta kampus. Oh ya dah, nanti kami buatkan kampus. Sekarang milih tanahnya. Ada tanahnya, ada di Sultan Ground itu di Wates, ada di Kalibayem. Tapi saya milih ini. Ini punyanya, tanahnya punya Sultan dulu bekas dinas sosial untuk fakir miskin. Ya, karena supaya dekat dengan isi, karena saya masih mengejar. Dan teman-teman yang saya suruh ikut membantu kami, itu dosen, itu dari isi. Terus bangunannya Pak, saya minta pendopo, tapi pendopo yang asli Sultan. Wah itu mahal. Ya mahal ya, dicarikan, diusahakan. Itu soko-soko itu ada soko 4 itu kan dari Bojonegoro dan Bluro. Terus sebagai main campus atau kampus utama, ciri khas pendopo. Kemudian baru bangunan-bangunan lain, ada studio, ada mini teater dan lain sebagainya. Jadilah kampus. Sebetulnya ketika itu peraturannya tidak boleh hanya 1 hektar. Nah, tapi karena mahasiswa kita itu kan hanya beasiswa semua, tidak bayar di sini. Terus, oke lah, tidak apa-apa. Kemudian bangunan ini juga banyak dikritik dulu. Terutama yang kritik itu, para pangeran adiknya Sultan-Sultan itu. Loh, buat pendopo kok menghadap ke timur? Itu kan menyamai keraton, tidak boleh. Nah, saya pikir, kalau ngerso dalem mengizinkan, mengapa tidak? Memang karena tanahnya posisinya menghadap jalan ke timur. Jadilah kampus ini. Namanya Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya. Sejak tahun 2013 sampai 2021 awal kemarin itu menjadi satu rintisan yang dibina oleh ISI Yogyakarta. Tapi sejak tahun 2021 awal itu menjadi satuan kerja yang milik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sudah ada direkturnya definitif. Itu teman saya sendiri, Pak Dr. Supatmo, itu menjadi direktur. Tapi kami masih membantu karena maaf ya, kami terutama saya itu sense of belonging terhadap lembaga ini. Jadi rasa underbeni lembaga ini karena ide Sultan, dan Sultan masih concern sekali. Walaupun ini sudah menjadi satker, tapi fasilitas kampus ini Sultan tidak dihibahkan ke pusat. Sampai kalau mau minta apa lagi, kami siap. Artinya dana istimewa dari istimewa Yogyakarta itu masih membantu.
untuk lancarnya pendidikan ini. Nah, sekarang memang akhirnya dananya menjadi dari pusat dan juga dari Pemda, asal tidak double funding. Oh, ini berarti sudah jadi ke pusat ya, bukan dinas pendidikan. Bukan daerah. Hanya masalahnya pendanaan masih dibantu dan sudah lepas dari isi. Dulu lulusannya masih dianggap sebagai lulusan mahasiswa isi, ijazahnya masih isi. Yang terakhir, ini nanti Pak Direktur yang baru ini bertanggung jawab karena menjadi berdiri sendiri, satuan tugas sendiri, mesti harus menyiapkan wisuda sendiri, ijazah sendiri, atribut yang lain sendiri. Kalau kemarin masih jadi binaan isi. Nah, Akademi Komunitas selain di Jogja, di mana? Ya, ada di Pacitan, ada di Blitar, kalau di Jawa ada di Pekalongan, ada di Rejang Lebong, ada di Aceh, banyak. Tapi mereka itu kan akademi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah itu. Nah, di Pacitan itu prodinya apa? Saya tidak begitu hafal. Di Blitar juga tidak apa. Kami sudah pernah datang di Blitar, di Rejang Lebong, bahkan ada yang di Nusa Tenggara Barat itu sudah berdiri, tapi tutup, belum tikar. Nah, ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu, sampai sekarang angkatan ke-8 sejak kami lola, kami merintis itu mahasiswanya bayar sepeser pun enggak. Berarti pengajar tenaga pengelolanya itu ASN semua. Dipinjamkan dari isi. Nah, kemudian yang sudah pensiun atau kita mengambil instruktur itu para maestro atau tokoh-tokoh seniman. Nah, tapi lainnya semuanya masih dibantu oleh isi, jadi tenaga tidak tetap di sini dosennya. Kemudian para instruktur atau yang sudah pensiun atau purna tugas seperti saya itu menjadi instruktur, itu yang membayar, bukan pusat. Yang membayar apa? Pemda. Wah, itu tinggi bayarannya juga. Pakai dana keistimewaan. Itu dana istimewa karena undang-undang keistimewaan itu hampir 75% untuk kebudayaan. Betul. Oke. Saya ingin agak sedikit, bukan dari sisi akademik. Baik, Prof, saya kira cukup menarik bincang-bincang kita siang ini. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang bisa kami gali. Ini kan tadi masih ya sepintas saja ya. Apa tadi? Saya sependapat ini esensi tadi. Esensi pengalaman berkesenian. Tapi hal-hal yang di luar itu kan saya kira masih banyak. Termasuk misalnya harapan Prof Mantio terhadap generasi muda. Ya, betul. Itu yang terakhir statementnya Pak Sigit itu saya merasa bangga. Sampai sekarang tuh saya tuh kan di Jogja itu, maaf ya, mungkin teman-teman yang nanti mengikuti acara ini, itu saya di Jogja itu penari putra tertua. Dengan catatan, ada yang segenar saja, tapi sudah tidak berani menari. Jadi kalau saya tuh misalnya mau ngajak menari bersama, mereka yang seusia dengan saya sudah tidak berani. Jadi saya tuh, waduh, ini bagaimana? Jadi sama menarinya sendiri-sendiri lah. Oleh karena itu saya tuh sekarang istilahnya kalau di kampus, kalau yang ketemu saya ngundangnya mesti prof. Yo, saya itu provokator. Saya memberikan provokasi. Usia boleh tua, tapi semangat dan jiwanya harus muda untuk memberikan provokasi kepada generasi penerus. Bukan masalahnya saya itu terus hanya teklek nengkrikilan, terus tuwek petakilan terus. Bukan itu. Menjaga semangat tadi ya. Iya, dan juga memberikan provokasi kepada generasi. Ya, saya itu kalau ketemu dengan teman-teman saya sudah menulis belum? Masih menari tidak? Masih membuat tarian tidak? Itu saja Mas. Jadi itu maksud saya memberikan
provokasi dalam tanda petik kepada teman-teman yang junior saya. Baik sobat biodata yang sangat kami sayangi, baik kami banggakan. Demikian sekilas ya bincang-bincang kami biodata dengan Prof. Sumartio yang cukup menarik, cukup menginspirasi. Ya, semoga apa yang kami perbincangkan ini menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah magnet untuk meneruskan semangat beliau, terutama bagi generasi ini. Ya, terima kasih. Salam budaya. Biodata memang istimewa.